Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama. Berkatalah Daud dalam hatinya, "Aku akan binasa suatu hari oleh tangan Saul. Tidak ada yang lebih baik bagiku daripada meluputkan diri ke negeri orang Filistin. Maka Saul akan berhenti mencariku di seluruh daerah Israel, dan aku akan luput dari tangannya." Judul renungan pagi hari ini adalah Jangan percaya pada pikiran sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda merasa begitu lelah dengan masalah yang tak kunjung selesai, sampai akhirnya Anda berkata, "Sudahlah, mungkin memang harus begini. Tuhan diam, jadi saya harus cari jalan sendiri." Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pernah mengalami peristiwa itu. Padahal ia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, pernah menang melawan Goliat, dan hidup dalam janji bahwa suatu hari ia akan menjadi raja. Namun demikian di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama, kita melihat bahwa Daud membuat keputusan besar, bukan karena firman Tuhan, tetapi karena pikirannya sendiri. Perhatikan ayat yang berkata, "Berkatalah Daud dalam hatinya." Artinya rekan-rekan bahwa keputusan itu dia buat bukan karena Tuhan berbicara, bukan karena ada nabi yang berkata kepadanya, bukan karena jawaban doa yang dia dapatkan, tetapi lebih karena pikirannya sendiri yang diliputi oleh rasa takut, lelah, dan putus asa. Daud berkata, "Aku akan binasa suatu hari oleh tangan Saul." Padahal rekan-rekan, Tuhan sudah berulang kali melindunginya dari tangan Saul. Tapi karena terus-menerus hidup dalam tekanan, rupanya rekan-rekan Daud mulai percaya pada ketakutannya, bukan pada janji Tuhan. Dan apa hasilnya? Ya, Daud melarikan diri ke negeri orang Filistin, musuh Israel. Ia bahkan tinggal di kota musuh dan harus berpura-pura bersekutu dengan mereka selama kurang lebih 16 bulan. Dalam masa itu, rekan-rekan, tidak ada mazmur yang ditulis. Tidak ada petunjuk Tuhan yang dicatat. Seolah-olah Daud berhenti berjalan bersama Tuhan untuk sementara. Semua dimulai dari satu kalimat. Berkatalah Daud dalam hatinya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini banyak dari kita juga berada di titik lelah secara rohani. Barangkali doamu belum dijawab, masalahmu makin berat, tekanan hidupmu tidak berhenti, sehingga pada akhirnya Anda mulai berkata dalam hati, "Percuma aku berharap, aku harus cari jalan sendiri. Kalau nunggu Tuhan terus, saya nggak akan maju-maju." Saya rasa ini yang paling logis yang harus saya lakukan. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali itulah yang muncul di dalam pikiran dan hatimu. Jika itu benar, maka yang ingin saya katakan adalah hati-hatilah. Saat kita mulai menuruti logika yang diliputi oleh ketakutan, kita bisa seperti Daud, masuk ke wilayah musuh, menjauh dari rencana Tuhan, dan hidup tanpa suaranya. Rekan-rekan, dari kisah ini
kita belajar. Jangan ambil keputusan penting saat Anda lelah rohani. Jangan percaya pada logika yang dilahirkan dari keputusasaan. Jangan biarkan ketakutan menutupi kebenaran janji Tuhan. Mungkin jalan Tuhan tidak secepat yang kita inginkan, tapi jalannya pasti benar. Jangan keluar dari perlindungannya hanya karena jalan kita terasa lebih mudah. Lewat renungan hari ini, rekan-rekan, kita diingatkan, Daud adalah orang hebat. Tapi saat ia bersandar pada hatinya sendiri, ia menjadi tersesat. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita sedang berada dalam tekanan? Apakah kita mulai membuat keputusan yang tampaknya masuk akal, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan? Jika itu yang terjadi, rekan-rekan, saya ingin berkata, hati-hatilah. Jangan percaya pada hatimu sendiri. Percayalah pada Tuhan, walau jalannya tampak lambat. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni aku jika aku lebih percaya pada pikiranku sendiri daripada pada janji-Mu. Di tengah ketidakpastian, ajarku untuk tetap setia dan mentaati Engkau. Bimbing setiap langkahku agar aku tidak lari ke tempat yang Engkau tidak kehendaki. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.